Halo para penggiat K3, kita akan bahas di video ini terkait dengan prinsip yang keempat di dalam SMK 3. Apa itu? Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012, teman-teman, kalau baca di sana ada dua yang diminta. Perusahaan wajib melakukan apa? Pemeriksaan, pengujian, pengukuran. Yang kedua, audit internal. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemeriksaan. Ini adalah kata kunci nih, teman-teman. Pemeriksaan yang dimaksud di dalam SMK 3, ya, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan adalah apa? Melakukan yang namanya inspeksi. Ya, inspeksi, teman-teman tahu ya, ada dua jenis ya. Ada inspeksi formal, ada inspeksi non-formal. Ya, inspeksi formal mungkin udah terjadwal, apakah itu harian, mingguan, bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, dan lain-lain. Ada juga inspeksi non-formal, ya, seperti inspeksi mendadak atau dikenal istilah sidak. Nah, itu bagian dari inspeksi. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Pertama, perusahaan harus membuat yang namanya prosedur inspeksi dulu. Lalu nanti akan diklasifikasikan inspeksi apa yang harus dilakukan. Contoh misalkan untuk alat berat, ya, atau alat-alat produksi, ada yang namanya pre-use inspection, ya. Inspeksi yang harus dilakukan sebelum alat itu digunakan. Atau juga inspeksi terhadap APD. Nah, nanti APD-nya banyak tuh. Silakan teman-teman buat klasifikasi APD-nya apa, nanti buatkan formulirnya. Apalagi inspeksi terkait dengan lingkungan kerja. Ya, apakah dia nanti safety patrol, melihat orang-orang yang pakai APD atau ada pekerjaan yang unsafe action, unsafe condition. Nah, itu lingkungan kerjaan juga harus diperiksa. Itu ngomongin soal inspeksi terhadap lingkungan kerja. Nanti teman-teman juga akan memperhatikan juga mengenai hygiene, ya, inspeksi terhadap toilet, ya, ataupun fasilitas-fasilitas pendukung seperti musola, wastafel, dan lain-lain. Nah, itu bagian dari inspeksi atau safety patrol. Ya, nah, termasuk juga misalkan teman-teman semua melihat ada pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi yang memang kita harus inspeksi. Nanti hasil inspeksi itu kita harus masukkan ke dalam rapat P2K3 untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, itu bagian dari pemeriksaan. Apalagi nih, Pak? Pemeriksaan berikutnya adalah yang dikenal dengan istilah medical check-up. Tapi kalau di SMK 3 bukan medical check-up bahasanya. Apa? Pemeriksaan kesehatan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Pertama, mengidentifikasi dulu, ya, bahaya kesehatan bagi si pekerja. Jadi diidentifikasi dulu bahayanya apa, baru nanti minta dokter perusahaan yang bersertifikat Hiperkes untuk dapat melakukan identifikasi, ya, terkait dengan apa yang akan diperiksanya, ya. Jadi nanti masing-masing pekerja itu akan berbeda-beda yang diperiksa. Seperti kalau operator ini terpapar oleh kebisingan, berarti yang diperiksa adalah audiometri. Atau si operator ini terpapar oleh debu, misalkan, yang diperiksa adalah spirometri, dan masih banyak lagi. Termasuk juga misalkan, dia hanya terpapar di kantor nih, ya, di kantor, terpapar oleh cahaya, oke, mata aja. Jadi masing-masing orang akan berbeda-beda pemeriksaan kesehatannya. Jangan dipukul rata, ya. Misalkan nih kimia darah, asam urat, kolesterol, padahal tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Wah, itu jadi boncos loh teman-teman semua, ya. Nah, itu ngomongin soal pemeriksaan kesehatan. Selesai sampai itu juga tidak. Nah, ketika selesai pemeriksaan kesehatan, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan lagi, ya? Sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan itu, perusahaan sebenarnya harus melakukan pemilihan dulu vendor yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, misalkan vendor ini harus punya izin dari Kemnaker. Berupa apa? SKP, surat keterangan penunjukan dari Kemnaker. Nah, nanti teman-teman sebelum meminta penawaran, pastikan dulu SKP-nya ini masih valid atau terakreditasi atau terlisensi nggak dari Kemnaker. Berupa apa? SKP. Nah, baru kita mintakan penawaran. Nanti kita masukkan juga hasil dari identifikasi bahaya paparan tadi, supaya nggak boncos, ya. Lalu apa yang harus dilakukan lagi? Misalkan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ada hasilnya tuh. Nah, hasilnya itu kan ada tindakan perbaikan atau tindakan koreksi, ya, berupa saran dari si dokter pemeriksa kesehatan tadi. Nah, saran-saran itu kita pakai juga nanti untuk
rapat P2K3 atau untuk promosi-promosi yang lain. Dan yang pasti, ketika hasil pemeriksaan kesehatan didapatkan dari lab, tidak langsung dikasih-kasih gitu aja, enggak. Tapi wajib ada konsultasi dulu dengan dokter yang bersertifikat Hiperkes, apa saja yang harus dilakukan agar si pekerja ini tidak ada atau terhindarlah yang namanya penyakit akibat kerja. Nah, itu sebenarnya fungsi dari pemeriksaan kesehatan adalah mengetahui secara dini, ya, apakah tenaga kerja ini ada potensi PHK atau tidak. Oke ya, itu pemeriksaan kesehatan. Berikutnya, pengujian. Nah, di dalam SMK 3 diminta harus diuji. Apa yang diuji? Alat. Mulai dari pesawat angkat, pesawat angkut. Seperti kalau teman-teman semua punya crane, punya forklift, punya alat berat, ekskavator, apalagi ya, dan masih banyak lagi tuh, alat angkat angkut, ya, banyak banget tuh. Itu harus diuji ya teman-teman semua ya. Yang kedua adalah misalkan pesawat tenaga produksi, genset. Nah, itu teman-teman harus periksa tuh genset. Lalu berikutnya misalkan pesawat uap menyenatakan, ada boiler. Nah, teman-teman harus periksa tuh, harus diuji tuh boilernya. Atau teman-teman perusahaannya ada lift, elevator, eskalator, harus diuji tuh. Atau misalkan teman-teman di perusahaannya ada instalasi listrik penyalur petir, itu harus diuji. Nah, pastikan teman-teman sebelum melakukan pengujian alat berat, memilih vendor itu penting sekali. Pastikan vendor yang dipilih itu pertama sudah punya izin dari Kemnaker berupa SKP. Dan yang kedua, pastikan SKP-nya masih berlaku dan sesuai dengan bidangnya. Kalau dia mau menguji forklift, berarti dicek tuh. Ya, di SKP-nya ada nggak tertera misalkan penunjukan PJK3 ini bidang pesawat angkat, pesawat angkut. Nah, tertera di sana. Yang ketiga, tenaga ahlinya. Pastikan tenaga ahlinya memang sudah punya SKP dan lisensi sesuai dengan bidang apa yang dia uji. Jangan sampai nih kejadian, ya, dia mau menguji gondola. Karena yang menguji ini tidak kompeten, tiba-tiba apa? Gondolanya jatuh, yang ngujinya juga jatuh. Nah, ini penting sekali buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada pihak PJK3 yang datang, pastikan yang tadi ya. Pertama, perusahaan PJK3-nya sudah ada SKP sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, tenaga ahlinya memang adalah tenaga ahli yang memiliki SKP dan lisensi yang masih berlaku. Itu yang paling penting untuk pengujian alat. Terus apalagi nih Pak? Setelah diuji kan ada laporannya, ada BAP-nya. Nah, jadi nanti PJK3 ini kan akan ngelapor tuh ke Dinas Tenaga Kerja setempat dalam ini pengawas. Nanti dari pengawas lah akan dikeluarkan namanya BAP berupa suket. Surat keterangan hasil pemeriksaan pengujian bahwasannya alat yang diuji ini sudah layak untuk digunakan. Nah, pastikan itu teman-teman benar. Maksudnya benar kayak gimana Pak? Jangan sampai teman-teman melakukan pengujian dan pemeriksaan dan pengujian ini langsung jadi tuh. Ya, maksudnya gimana Pak? Cuman selembar kertas doang alias nembak. Nah, hati-hati nih. Bener-bener teman-teman minta PJK3 itu datang, ada fotonya, ada laporannya, ada absennya, ada rekomendasi perbaikannya apa. Baru keluar yang namanya suket. Ya, jadi hati-hati teman-teman kalau misalkan ada oknum-oknum tertentu yang menawarkan hanya berupa suket aja, tolak. Ya. Nah, itu ngomongin soal pengujian alat. Yang terakhir, pengukuran. Apa yang diukur? Yang diukur oleh perusahaan adalah nilai ambang batas atau dalam hal ini lingkungan kerja. Jangan sampai lingkungan kerja kita melebihi nilai ambang batas. Apa yang harus dilakukan, Pak? Pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, di mana area-area yang memang ada yang namanya melebihi nilai ambang batas. Contoh, di area produksi, ya, ada mesin yang menimbulkan kebisingan. Nah, kita harus ukur tuh pengukuran kebisingan tadi melebihi nilai ambang batas nggak? Kalau misalkan teman-teman udah tahu nih titik-titik poinnya, yang mana yang akan diukur lingkungan kerja, baru kita pilih vendornya. Nah, pemilihan vendor juga sama. Pemilihan vendor harus pastikan harus punya SKP PJK3-nya dan mempunyai tenaga ahli yang memiliki sertifikasi namanya Hygiene Industry dan SKP-nya ahli K3 lingkungan kerja muda. Nah, itu harus dipastikan. SKP PJK3 dan tenaga ahli. Nah, ketika si PJK3 ini datang ke perusahaan kita dan mengukur cahaya, kebisingan, kelembapan, emisi, dan lain sebagainya, pastikan mereka buat laporan lengkap juga. Laporan lengkap juga dan ada indikatornya Permenaker nomor 5 tahun 2018 mengenai K3 lingkungan kerja. Dan pastikan juga ada surat keterangannya juga dari Disnaker setempat bahwasannya perusahaan kita sudah dilakukan pengukuran lingkungan kerja. Mintakan tuh sama PJK3-nya supaya terima beres aja ya. Itu ngomongin soal
pengukuran lingkungan kerja. Dan pastikan juga teman-teman, pengukuran lingkungan kerja ini dilakukan secara rutin. Maksudnya rutin kayak gimana Pak? Kan memang secara regulasi setahun sekali. Tapi misalkan teman-teman semua, contoh ada bahan kimia ya yang terus-menerus terpapar oleh pekerja atau ada potensi-potensi misalkan ada H2S misalkan kayak gitu ya. Teman-teman harus lakukan secara rutin harian. Nggak mesti nunggu setahun sekali ya. Beli alat ukurnya yang benar. Oke ya, itu ngomongin soal prinsip yang keempat di dalam SMK 3, pemantauan dan evaluasi kinerja SMK 3. Oke, itu aja dari saya. Salam safety.